Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Abe Gifran. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam program Cahaya Hati Indonesia ini senantiasa menambahkan pahala daripada ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal. Sehingga tentunya di bulan Ramadan ini mudah-mudahan menjadi satu jalan di mana Allah Subhanahu wa taala menilai setiap apapun yang kita lakukan jadi ibadah. Amin ya robbal. Bahkan di bulan Ramadan ini tidak sedikit di antara kita yang sering buka puasa bersama. Betul? Ibu-ibu ada yang suka buka puasa bersama? Ada, tapi jangan sampai buka puasanya kita, euforianya kita saat berbuka, tapi malah meninggalkan sholat. Maka inilah yang akan menjadi tema kita, bukber semangat tapi maghrib kok lewat. Maka insya Allah tema ini akan dibahas oleh guru kita, Ustadz Fatullah. Dan insya Allah beliau akan membahas tafsir An-Nur ayat 61. Dan mudah-mudahan kajian ini membawa hikmah buat kita semua. Amin ya robbal. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong. Masih puasa guru? Insya Allah semangat puasa terus. Silahkan guru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat dan kompak ngejawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak ngejawab salam saya dapat hadiah handphone. Ibu mau hadiah handphone? Cius. Cius. Handphonenya Ustadz Abai. Balik lagi saya. Pohon salam tumbuh di sawah. Tanamnya di kampus UNAS. Saya doain ibu-ibu yang kompak ngejawab salam saya, insya Allah hutangnya pada lunas. Amin. Kelihatan yang aminnya kencang, hutangnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyyin karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia Ainus TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, dan terkhusus jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat? Puasa? Insya Allah mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bertema tentang surat An-Nur ayat 61 yang berbunyi laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi harajun. Jadi konteks ayat ini artinya tentang orang buta, orang pincang, orang sakit. Kok sakitnya kemari? Jadi tidak ada berdosa bagi orang yang buta, tidak berdosa bagi orang yang pincang, dan tidak berdosa bagi orang yang sedang sakit. Nah, konteks daripada ayat An-Nur surat An-61 bahwasanya ahli tafsir pada saat itu para sahabat giroh untuk perang pergi
berjihad di medan perang. Betul? Nah, kemudian ada sahabat yang ingin berperang namun tidak diperkenankan oleh Rasulullah karena ada uzur. Apa antaranya? Sakit. Terus apa lagi tadi? Pincangnya kemari Bu. Yang kedua adalah buta. Ini uzur nih. Tidak diperkenankan oleh Rasulullah untuk mengikuti perang. Tetapi para sahabat-sahabat yang lain ketika pergi ke medan perang, dia nitipin kunci kunci rumahnya kepada para sahabat yang namanya yang tadi yang ujur syar'i apa? Bu? Terus? Sakit. Dan mereka nggak ikut perang. Dan akhirnya para sahabat tersebut menitipkan kunci-kunci rumah mereka kepada sahabat yang sakit tadi. Yang pincang maupun yang buta. Kenapa? Ada antarodi bainahuma. Keduanya saling ridho. Dan ini adalah masalah adab dan akhlak terhadap sahabat dengan sahabat yang lainnya. Erat cintanya dengan ikatan asyhadu alla ilaha illallah. Kita ini bersaudara. Menanamkan sifat toleransi, saling cinta, menyayangi. Turunlah ayat ini. Paham Bu? Paham? Paham aja biar cepat. Jadi ketika nitipin kunci tuh guru dia ngomong tuh sama yang buta sahabatnya. Wahai sahabatku, hari ini kutitipkan kunci rumahku kepada engkau. Saya halalkan, saya ridho, saya ikhlas ketika di rumahku ada makanan. Silakan, lu mau makan sebanyak-banyaknya alias nggares. Ibu tahu nggares? Makan terus. Dihalalkan. Kenapa? Udah antar roti bainahuma. Keduanya saling ridho dan saling ikhlas. Kenapa? Yang makan juga sahabat yang saling mencintai. Kemudian dititipin lagi sama yang pincang karena nggak bisa ikut perang. Betul? Nih saya titipin kunci rumah saya kepada engkau. Wahai sahabatku, silakan lu mau makan yang banyak silakan. Saya ikhlas dunia dan akhirat. Akhirnya tidak berdosa bagi siapa? Orang yang buta, orang yang pincang, orang yang sakit ketika makan di rumahnya sudah dihalalkan, boleh dan hukumnya tidak berdosa. Ibu mau nggak nitipin kunci? Ibu mau meret mana pulang kampung? Benar Bu? Nitipin sama orang buta, ibu ikhlas nggak? Ya kagak ikhlas guru. Iya benar. Nah iya, takut kita khawatir makanan lebaran dihabisin sama dia. Nah begitu, tapi tidak berusaha kata Allah Subhanahu wa ta'ala antakulu mim baitikum, kalian atas kalian ketika makan di rumah buyutikum, anak kalian tidak berdosa. Umpamanya begini. Ibu mau silaturahim kita sebagai ke rumah anak nih. Bu ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ngantuk pelapar sih. Ya artinya antakulu mim baitikum. Kalian singgah mampir ke rumah ibu kalian, bapak kalian, anak kalian. Di sini buyutikum adalah anak. Lalu kita ke rumah anak. Anak udah nikah belum? Ibu punya anak udah ada yang nikah anaknya? Udah. Ibu datang tuh ke rumah. Halal nggak kita makan? Atau anak ini mampir ke rumah ibu? Atau ibu mampir ke rumah anak ketika mencicipi makanan, dosa nggak hukumnya? Nah, kagak berdosa karena anak bagian hukmin nafsi. Hukumnya adalah anak tersebut adalah diri kita, makanya tidak berdosa. Kalaulah kita makan di rumah anak kita. Bu, Assalamualaikum. Dan kemudian buyuti aba akum. Kalau kita nih mampir ke rumah siapa namanya bapak kita aba ukum, katakanlah, maka ketika kita makan ada di sana, yang kita makan sebanyak-banyaknya hukumnya tidak berdosa karena kita punya bapak kandung. Nah, jadi ibu mau silaturahim lebaran mau kemanapun, ke rumah anak, ke rumah bibi, terus ke rumah saudara laki-laki mau perempuan, ibu makan. Secara hurufi itu adalah guru artinya adat. Yang kebiasaan ketika kita saling silaturahim, satu sama soan ke rumah, kita makan di situ dan hukumnya tidak berdosa selama itu masih ada ikatan keluarga. Tapi kalau seorang tamu, saudara umpamanya, kagak izin lagi nih, makan di rumah kita sebanyak-banyaknya nih, bukan saudara umpamanya.
Ibu marah nggak? Marah nggak? Ibu masuk surga nggak? Mau masuk surga? Loh kok tadi marah? Nah, ibu redo di situ, cuma catatan, Neng, kalau lo nih gue titipin kunci sama lo, cuma satu syarat, lo boleh ngabisin makan yang ada di meja makan, silakan, lo makan sepuasnya, cuma satu kulkas itu yang di sono jangan lo ambil. Emang kenapa bang? Itu punya orang. Bu, ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita main ke rumah orang tua ada makanan, kita makan kagak dosa. Kalau kita makan ke rumah paman kita, bibi kita menyuguhkan makanan, hukumnya kita makan tidak berdosa karena satu keluarga masih satu keluarga, dan kita makan sebanyak-banyaknya tapi tidak berdosa, tapi kita harus punya pikiran. Kali nggak punya pikiran, lah kebangetan, betul. Nah, ketika konteks ayat ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah hukum masih satu keluarga, tapi kita jangan terlalu rakus untuk memakan santapan hidangan makan yang ada di rumah saudara kita yang ditinggalkan, yang dititipkan oleh kita. Ini kalau dijabarkan panjang, Guru. Ya, saya yakin nih kayaknya udah mau nanya, Guru. Ya Bu, gitu aja Bu ya. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru, luar biasa sekali atas pemaparan daripada tafsir surah An-Nur ayat 61. Mudah-mudahan kita Fataradi senantiasa melahirkan keridhaan dalam diri kita untuk bisa membagi di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Rabbal. Bu, ada yang mau bertanya? Mana tangannya? Masya Allah. Sok silakan yang mau bertanya. Silakan Ibu. Ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rosmawati dari mana? Dari Majelis Taklim JGC. Siap, silahkan Ibu. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, tapi seputar ini apa? Lailatul Qadar. Bagaimana caranya kita mengetahui ciri-ciri Lailatul Qadar, Pak Ustadz? Terima kasih. Ciri-ciri. Silakan Guru. Kata Rasulullah, taharul Lailatul Qadar minal ashril awal min Ramadan, akhir Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar, itu malam yang ganjil. Berapa Bu malam ganjil Bu? Ayo. 17, sampai bilang 17. Lama orangnya. 17. 21, 23, 29. Dan itu harus kita ikatan yang kencang pinggang kita. Sholatnya malam ditegakin, kemudian zakat, infak, sedekah, kemudian baca Qur'annya. Carilah malam tertentu, insya Allah akan kita dapatkan. Ciri-cirinya yang pertama adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Itu penuh dengan kedamaian. Nggak ada saling ribut di antara satu sama lain. Yang kedua, anginnya enak Bu, masuk ke tulang, tapi tulang kita sehat, nggak sakit. Adem, tentram, hujan juga begitu, nggak lebat, dia turunnya kondusif. Artinya beriringan tapi sejuk banget. Dan hari itu bawaannya orang malas ibadah. Tapi bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rahmat, ampunan, mendapat Lailatul Qadar, dia semakin tambah nangis. Nangis mikirin dosanya, ya Allah, ada yang nyolong make up, ada yang nyolong cincin, banyak tuh, sedih dia. Ini tahu di malam Lailatul Qadar minta ampun kepada Allah dengan istighfarnya, dengan baca Qur'annya, dengan sedekahnya, dengan zakat infaknya, puasanya, wasilah itu dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ciri-cirinya ialah bawaannya malam itu penuh dengan kesejukan, kedamaian, kesejahteraan, Ibu ya. Para malaikat turun tuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan, apalagi di penghujung daripada Ramadan, mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 29, bilangan-bilangan ganjilnya, kita tambah dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Menarik tema kita guru hari ini, luar biasa. Banyak sekali Ramadan ini yang mereka ketika berbuka puasa mengajak teman-temannya untuk berbuka bersama, bahasanya bukber, betul-betul. Tapi banyak di antara mereka semua kadang ketika euforia bukbernya dijalankan tapi meninggalkan sholat. Bagaimana pandangannya? Nah ini nih terkadang nih asik dia warawiri, kemudian dia apa bahasanya kita tuh ngabuburit,
Pas menjelang buka dimikir, buka dulu, sholat belakangan. Betul, terjadi fenomena di tengah masyarakat ketika dia puasa, pilih yang mana nih? Tapi kalau orang pacaran, ibu tuh orang pacaran? Pernah ngalamin pacaran? Lah mana orangnya? Ya artinya mau pilih buka dulu, sholat yang pasti sholat dulu. Kenapa kata Allah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat sudah diatur waktunya. Ketika azan berkumandang cepat-cepat Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar. Ibu minum doa sama Allah. Doa sebanyak-banyak karena itu waktu mustajab guru. Minum korma, setelah itu langsung sholat. Jangan kesana kesini dulu. Pikirin urusan Allah dulu. Kalau Allah urus kita. Artinya ibu, yang perlu kita utamakan, prioritaskan adalah sholat terlebih dahulu. Setelah buka puasa, baru kita sholat. Gitu guru. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Fatullah yang telah membagi ilmunya kepada kita semua. Tentunya kebahagiaan kita saat berbuka di bulan Ramadan adalah penantian yang sangat membahagiakan buat setiap kita semua. Tapi jangan pernah lupa ada hal yang wajib setelah buka puasa, yaitu melaksanakan daripada sholat. Dan mudah-mudahan dengan sholat ini menjadikan jalan kita dekat kepada Allah Subhanahu. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada dan para jamaah yang ada di sini, alhamdulillah setelah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Nawawi Al-Aksi yang akan dan insya Allah membagi ilmunya buat kita semua. Dan beliau insya Allah akan menjelaskan surah An-Nur ayat 62. Kepada beliau kita persilahkan. Silahkan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa iNews di mana saja berada, para ibu yang hadir pada kesempatan hari ini di Masjid Raya Jakarta Garden City. Terima kasih Ustadz Abe. Masya Allah, ini adalah sahabat saya, Sayyidi wa Habibi, Ustadz Abe Gifran. Saya sama Ustadz Abe itu sebetulnya adik abang. Cuma beda emak, beda bapak doang. Dan sebetulnya nenek beliau sama nenek saya sama-sama nenek-nenek. Ya, gimana guru, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah, tema kita hari ini bukber semangat. Maghrib kok lewat. Nah, tradisi bukber memang sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Dan bukber ini sudah menjadi tradisi dan budaya di kita. Macem-macem bukber alumni ini, bukber alumni itu, bukber persatuan ini, bukber persatuan itu, macam-macam namanya tuh. Peguyuban ini, peguyuban itu. Alumni SD, alumni SMP, alumni SMA. Sampai arisan ibu-ibu RW.
Pokoknya yang namanya bukber biasanya menjelang akhir Ramadan nih makin banyak, makin rame. Bener gak Bu? Bener. Boleh Ustadz bukber? Boleh. Siapa yang ngelarang? Nggak ada yang ngelarang. Bukber bagus. Menjaga silaturahmi, menjaga ukhuwah, satu sama lain jadi saling ketemu. Reunian, kangen-kangenan. Bagus nggak? Bagus. Kalau bukbernya dikemas dengan baik. Menjaga adab, menjaga akhlak. Yang paling utama adalah jangan sampai bukber mah bukber, tapi sholat maghribnya kelewat. Ada nggak yang begitu? Ada. Dan yang lebih parah, kagak puasa ngikut bukber guru. Banyak nggak yang begitu? Mana orangnya? Nah, mudah-mudahan di sini mah nggak ada. Ya. Bu, Bu. Apalagi kalau udah bukber reunian ketemu temen lama. Aduh udah tuh. Ngomong dah. Neng lu inget gak waktu dulu gue tembak di bawah pun sengon. Nah. Tuh. Apalagi ibu-ibu kalau udah kumpul bareng. Bukan ibu-ibu di sini bukan. Insya Allah di sini mah solehah semua. Amin. Asal udah ketemu ibu sama ibu-ibu, udah ngerumpi dah. Iya. Siapa yang diomongin? Laki yang diomongin. Nah. Laki lu kerja di mana? Laki gua sekarang kerja di pabrik. Nah kalau gua mah laki gua rada payah. Diomongin tuh suami. Akhirnya jadi gibah. Akhirnya jadi ngomongin orang. Sehingga yang tadinya baik, yang tadinya bagus berubah tuh. Jadi kagak bagus. Berubah jadi kagak baik. Apalagi sampai sholat yang ditinggal. Dan yang paling penting adalah ketika bukber kita lihat dulu. Bukbernya di mana? Rondon acaranya apa? Banyak beberapa kali pengalaman bukber di rumah makan, di restoran. Yang namanya bulan puasa Bu. Itu yang namanya rumah makan, restoran. Apalagi udah akhir-akhir Ramadan. Penuh. Bener Bu? Di mana-mana kredit penuh. Akhirnya apa yang terjadi? Karena nungguin orang banyak, makannya ngantri, akhirnya buka puasanya telat. Padahal sunnahnya kita takjil. Apa itu takjil? Takjil itu sebetulnya bukan makanan. Takjil itu artinya menyegerakan. Ada beberapa kali saya pernah juga mengalamin udah azan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Awas, ini azan contoh. Jangan sampai ini denger-denger ada yang buka lagi. Ya. Begitu azan, karena ngantri, karena rame, akhirnya dia kan nungguin makanan. Akhirnya sunnahnya nggak dapet. Yang harusnya disegerakan, akhirnya nggak disegerakan. Maka yang paling menjadi catatan adalah ketika kita mau bukber, ikut bukber di mana-mana, maka yang paling utama, yang paling penting adalah lihat kondisinya. Ada masjid apa enggak, ada musolah apa enggak. Terus kemudian kalau ternyata rame, kita harus sudah jaga-jaga tuh. Dari rumah minimal bawa korma atau air putih. Jadi ketika azan berkumandang, kalaupun di tempat tersebut antri, rame, maka kita sudah jaga-jaga untuk persiapan berbuka puasa. Oleh karena dari itu Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah ketika kita mau menghadiri bukber tersebut, kira-kira lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak mudaratnya? Kira-kira ini mah. Kalau ternyata lebih banyak manfaatnya, hadir. Udah kelihatan susunan acaranya, kumpul di satu tempat, masjidnya ada, rondon acaranya, setelah berbuka langsung sholat maghrib berjamaah. Bagus nggak tuh kira-kira? Apalagi kalau bukbernya diisi
dengan nilai-nilai kebaikan. Adanya santunan yatim, adanya pembacaan zikir, ngedengerin ceramah Ustadz Abe. Masya Allah, habis itu kita buka puasa bersama. Setelah itu langsung sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib berjamaah baru dah. Kemana Bu? Makan. Enak gak tuh? Nikmat gak tuh? Bukbernya jadi manfaat gak tuh? Bukbernya jadi berkah gak tuh? Tapi kalau bukbernya gak kelihatan, rondonnya bagaimana? Acaranya di mana? Masjidnya di mana? Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi ya tadi, bukbernya semangat, tapi kadang-kadang banyak maghribnya suka kelewat. Na'udzubillah min. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita puasa udah nahan dari pagi. Dari pagi ini kita nahan. Dari mulai subuh, azan sampai sore nanti maghrib. Akhirnya jadi sia-sia. Walaupun memang sah pahala puasa kita, tapi jangan sampai kita puasa nggak dapat pahalanya. Enak nggak tuh kira-kira? Udah malaus, udah melapar, kita jaga tuh nggak makan nggak minum dari pagi, gara-gara bukber ketemu sama temen ngerumpi, ngegosip, ngegibah. Ini kan yang namanya mulut kagak mau diem nih, susah banget nih mulut diemnya. Kadang-kadang orang ada aja diomongin. Itu dia hidungnya begitu ya. Lah emang apa dia hidungnya begitu? Emang mesen dia hidung begitu? Kalau mesen kali. Nah kadang-kadang gak mau diem nih mulut. Akhirnya terjadilah ghibah, terjadilah namimah, terjadilah gosip. Itu yang akhirnya nantinya nggak dapat pahala puasa. Begitu Ustaz Abe. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali. Terima kasih guru kita atas pemaparan, atas membagi ilmunya kepada kita semua. Karena kita pengen Ramadan ini jangan sampai hanya mendapatkan daripada haus, mendapatkan daripada lapar, tapi mendapatkan daripada keberkahan dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Amin. Sepertinya udah banyak nih yang mau bertanya-tanya. Ada yang mau bertanya? Masya Allah, silahkan ibu yang di depan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Siti Marhama dari Majelis Taklim An-Naqiyah. Silakan. Ustadz, saya mau tanya, Ya. bagaimana kalau puasa kita mau berbuka itu dan sahur kita itu susah untuk buka dan sahurnya, dan apakah puasa kita diterima atau enggak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ada sebagian guru di antara orang-orang yang ada di kita, mereka makannya susah, nggak ketemu makan, kadang sahur nggak ketemu. Juga saking susahnya dia buka juga kadang-kadang adanya begitu. Nah kalau fenomena demikian apakah puasanya diterima guru? Silahkan guru. Pertama, puasa itu sebetulnya mengajarkan kita untuk peka. Ya Allah, sehari tenggorokan nggak kena air. Oh begini ya rasanya aus. Ya Allah, sehari nggak kena nasi nih perut. Oh begini ya ternyata rasanya lapar. Enak nggak Bu? Nggak enak. Oh begini ya rasanya aus. Oh begini ya ternyata rasanya lapar. Puasa harusnya mengajarkan kita timbul kepekaan. Sehingga ketika timbul kepekaan agar kita bisa saling berbagi kepada sesama. Jangan sampai nasibnya kayak tadi pertanyaannya. Mau sahur aja susah, mau buka puasa aja susah. Nah, adapun sah atau tidaknya dia puasa selama dari mulai terbitnya fajar, subuh, sampai dengan nanti tenggelamnya matahari, maghrib, dia menjaga nggak makan, nggak minum, dia jaga lisannya, dia jaga kemudian syahwatnya, dia jaga pandangannya, dia niat dari semalam mau besok tuh mau puasa, maka puasanya sah guru. Puasanya
Susah. Nah, kalau seandainya dia nggak mampu untuk makan, maka cukup minum ketika dia sahur. Dan ketika berbuka pun nggak mampu untuk makan, maka cukup dengan minum. Maka puasanya tetap sah. Karena semuanya tergantung kembali kepada niat. Begitu kira-kira Bu jawabannya. Masya Allah tabarakallah, innamal a'malu bin niyah. Segala sesuatu itu tergantung daripada niat kita. Oleh karenanya tata hati kita sehingga ketika bulan Ramadan ini menumbuhkan rasa kepekaan dalam diri kita. Bahwasanya Allah mendidik kita dengan bulan Ramadan ini agar adalah apa? Kita mampu menjadi orang yang senantiasa menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia yang mampu menjaga hubungan kita dengan sesama. Walau ani mu'ridun, jangan sampai perbuatan-perbuatan yang tidak baik kita lakukan di bulan Ramadan, sehingga refleksi daripada Ramadan itu menumbuhkan kita menjadi orang-orang yang tambah keberkahan, tambah kecintaan, dan tambah kepekaan dalam hidup kita. Sebagaimana apa yang diharapkan oleh Nabi, tidak ada lain melainkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik di antara kita adalah orang yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap Ibu jadi orang baik? Siap punya pahala banyak? Maka banyak-banyak berbagi di bulan Ramadan. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Nawawi Al-Aqsi yang luar biasa telah membagi ilmunya dan begitu luar biasa telah memberikan banyak paparan yang tentunya banyak manfaat buat kita semua. Sesi nanti setelah ini kita akan ada sesi curhat, sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya guru kita Ustadz Fatullah akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Silahkan guru, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat puasanya? Alhamdulillah. Saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Dan insya Allah nanti dapat hadiah uang sebesar 1 juta rupiah. Ibu mau hadiah? Yus. Nah sekarang tunjuk tangan siapa yang mau. Tuh 2, 3. Yang belakang tuh. Ibu yang belakang pakai baju hitam, pakai kacamata. Ya Bu. Lagu Begadang, lagunya Roma, personilnya dari Soneta. Ibu-ibu mandang saya jangan lama-lama, saya khawatir bisa jatuh cinta. Kan Bu. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Saya Ayu Pak. Ibu Ayu, tinggal di mana? Tinggal di CGC sini. Bukan tinggal di rumah? Oh iya, tapi kali ini sih di masjid. Bu, sebelum Ibu dapat hadiah 1 juta, Ibu tahu kata passwordnya? Ibu tahu kata passwordnya? Insya Allah tahu Pak. Ya, saya ulang lagi Bu ya. Jadinya sebelum Ibu dapat 1 juta rupiah, harus tahu kata passwordnya. Kalau sebilang Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Sekali lagi. Bu, kata passwordnya sekali lagi. Kalau saya bilang Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Nah, berarti Ibu berhak mendapatkan hadiah. Dapat hadiah 1 juta rupiah dipotong pajak. Alhamdulillah. Pertanyaannya mudah ya Bu ya. Pertanyaannya adalah sebelum kita berbuka puasa, doa apakah menjelang berbuka puasa? Allahumma lakasumtu wabika amantu wala rizkika aftortu birohmatika ya arhamar rohimin. Betul Bu? Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Selamat Ibu mendapatkan hadiah sebesar 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tepuk tangan Bu. Luwak White Coffee.
Senang nggak Bu? Senang Pak, alhamdulillah. Rencananya duit 1 juta ini dipotong pajak mau dibeliin apa Bu? Dipakai ke masjid lagi Pak, untuk iftar lagi kali ya. Baik Bu, selamat ya Bu. Yang penting Baik, bahagia terima Ibu, tetap kasih. semangat puasanya gitu aja Amin. jamaah. Insya Allah yang mendapat hadiah nanti berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa dimanapun berada dan ibu-ibu semua yang ada di sini, kita sekarang masuk pada sesi curhat dan tanya jawab. Bu, 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 ada yang mau bertanya di sini? Mana tangannya? Ada yang mau bertanya? Ah, banyak banget. Silakan. Ibu, yang paling depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Aisyah. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Saya dari Majelis Talim JGC. Siap. Bagaimana Nabi Muhammad membuka puasa? Begitu saja pertanyaan saya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Aisyah. Ditujukan pertanyaannya kepada Ustadz Fatullah dulu atau Ustadz Nawawi? Ustadz Nawawi dulu, silahkan. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian, berbuka puasa sesuai tuntunan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Urutan yang pertama, apa Bu kira-kira? Urutan yang pertama adalah nunggu azan maghrib dulu. Kalau belum maghrib nggak boleh. Benar Bu? Nah, di sela nunggu azan maghrib, apa yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianjurkan untuk membaca zikir dan doa di sela-sela menunggu azan maghrib. Apa bacaan zikirnya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Nah, itu bacaannya. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Dibaca tuh, terus dibaca 3 kali. Ganjil. Baru kemudian baca doanya. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Dibaca lagi ganjil 3 kali. Tok, torok, tok, baru azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang pertama kali diambil, apa Bu? Yaitu kurma. 1 atau 3 butir, yang penting ganjil. Setelah kurma dimakan, lalu kemudian minum air putih, baru baca doanya. Allahumma wabika amantu, rizkika aftartu, birahmatika. Batalin dulu, baru doa. Tuh yang benar begitu. Ini kadang-kadang begitu tok-tok azan, doa dulu baru makan. Nah, yang benar sesuai tuntunan An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, batalin dulu pakai kurma, pakai air putih, barulah kemudian berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin, atau yang doa yang lain zahabat dhoma, ya, yang itu doa. Nah, kemudian
Jangan langsung makan banyak, Bu. Kita berdoa selain daripada doa buka puasa. Karena momentum saat buka puasa justru di situ Allah lagi ngasih kesempatan buat kita, waktu-waktu saat kita berbuka tuh mustajab. Apa yang kita minta? Pertama minta buat urusan akhirat dulu. Ya Allah, semoga kami dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan panjang umur dalam taat ibadah. Tuh momen-momen buka puasa tuh, waktu-waktu tersebut doa mustajab. Maka kesempatan tersebut kita banyak doa nanti pada saat buka puasa. Setelah doa buat urusan akhirat, barulah kemudian doa buat urusan dunia. Minta biar anak soleh, biar rezeki lancar. Yang belum punya rumah biar punya rumah, belum punya jodoh biar cepat dapat jodoh. Yang belum kerja biar kerja. Baru setelah itu kita makan. Ya, yang mau langsung makan silahkan. Mau makan nanti habis tarawih juga silahkan. Karena yang namanya udah berbuka mah mau makan apa ke jadi halal. Benar, tempe halal. Kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Tahu halal kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Kolak halal kapan halalnya? Nanti habis maghrib. Bahkan istri sendiri halal kapan halalnya? Nanti habis tarawih. Habis maghrib kecepatan. Ya. Nah gitu ya Bu ya. Jadi sesuai tuntunan An-Nabi, cara berbuka puasanya itu di saat menunggu azan maghrib, zikir, doa, lalu kemudian batalkan, lalu baca doa buka puasa, dan doa untuk akhirat dan dunia kita. Itu berbuka seperti An-Nabi SAW. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Nawawi yang luar biasa. Yang tentunya ini harus menjadi tuntunan buat kita semua agar ibadah puasa kita bukan hanya mendapatkan daripada pahala tapi sempurna. Amin ya robbal. Sebagaimana kata Nabi SAW, dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuka. Pertama, farhatun indal iftar. Dia akan bahagia ketika berbuka. Apa maknanya? Bahwa kita menang. Kenapa? Menang melawan segalanya dan mudah-mudahan meraih kemenangan di hadapan Allah. Amin. Yang kedua, farhatu indal liqa'i rabbi, yaitu pahala kebahagiaan apa? Besok orang yang berpuasa, yang karena Allah, yang menjaga dari segala hal membatalkan, ternyata apa kata Nabi? Indal liqa'i rabbi. Orang itu akan diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kebahagiaan bagi kita semua yang berpuasa. Amin ya robbal. Bu. 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 Ada yang masih mau bertanya? Mana tangannya? Masya Allah, silakan ibu yang sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nubzah. Saya dari Majlis Taklim An-Nakiyah. Ingin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu Nurzah. Jika saya lupa sholat wajib, bolehkah saya menggantinya dan bagaimana niatnya? Itu saja Pak. Ya. Baik, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Guru, jika beliau meninggalkan sholat wajib, lalu bagaimana cara menggantinya? Begitu guru, silahkan. Baik, dengan ibu siapa tadi? Ibu Nubzah. Ibu dah yang penting. Bu, bagaimana kita nih mungkin lupa kali ya? Benar lupa ya? Bagaimana cara mengkodoknya? Artinya ada ruksoh buat kita sebagai umatnya Nabi karena sholat itu merupakan kewajiban kita. Dan itu enggak boleh ditinggalkan. Kalau seandainya kita habis buka puasa, kita ketiduran tuh habis kenyang ya guru ya. Tidur tiba masuk isya, kan maghrib lewat tuh. Benar? Benar. Nah bagaimana mengkodoknya? Ketemu maghrib yang akan datang Bu. Jadi sholat lagi. Yaman usolli fardul maghribi kodoan. Salah rokaatin lillahi ta'ala. Itu cara mengkodok sholat maghrib. Yang maghrib yang kemarin ibu tinggalin, ketemu maghrib ibu kodok lagi. Jangan sampai kita nggak mengkodok tuh sholat kita. Dan itu merupakan wajib. Jadi begitu Bu. Jadi betapa pentingnya kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman kepada Allah. Maka jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Hampir lagi kita puasa nih. Ada orang yang puasa tapi melalaikan sholat 5 waktu. Betul? Benar enggak? Nah puasa diterima enggak? Puasa diterima enggak? Halo? Min so'imin laisallahu min siyami ilal ju'i wal atos. Berapa banyak dari umatku kata Nabi
hanya merasakan puasa dan haus saja dan lapar saja, akan tetapi puasanya enggak diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasanya sah tapi pahala dari puasa tersebut dia tidak mendapatkannya. Makanya kalau dia puasa disitulah dilatih. Nah, makanya yang pertama adalah tadi Ibu, ketika dilupa maka kodok sholatnya. Kapan waktunya untuk mengkodok sholat maghrib tersebut? Ketemu maghrib yang akan datang. Begitu. Jadi lanjut guru. Jadi begitu Bu. Jadi ini kebanyakan kita nih habis sahur. Assalamualaikum. Habis sahur kita keenakan tidur, subuh lewat. Habis subuh sholatnya jam 6. Kadang setengah 7 boleh nggak jadi masalah, yang penting sholat. Jangan sampai lewat jam 8 berarti sholat duha. Habis sholat subuh ketiduran lagi dia, kebanyakan tidur di bulan Ramadan. Betul, ada yang model kayak begitu? Ada di sini orangnya? Nah artinya ayo perkara penting sudah sholat jangan sampai kita melalaikan. Dan disitulah esensi karakter orang yang beriman, menambah kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya la'allakum, puasa ini inti daripada dia beriman kepada Allah, merasakan puasa, sholat, inti daripada itu adalah la'allakum, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwa kita dimanapun kita berada, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah Allah menggembleng kita, mentarbiah kita supaya sesuatu yang wajib mari kita laksanakan. Jangan sampai sholat kedodoran, Johor lewat, asar lewat, padahal lagi puasa tuh, hampir lagi sholat sampai setengah 3. Nah kalau bisa as-sholatu ala waktiha, sholat tepat pada waktunya. Terima kasih guru kita, Masya Allah, Tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membagi kebaikan buat kita semua. Satu pertanyaan lagi Ustadz Nawawi, bagaimana cara menumbuhkan rasa kesadaran saat ketika kita dalam beribadah puasa, sehingga kita mampu merasakan dalam puasa itu bahwa kita dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustadz, makasih Ustadz Abai. Bapak Ibu sekalian, pertama yang harus diketahui bahwa puasa di bulan Ramadan ini pahalanya berbeda dengan puasa di bulan-bulan lain. Bagi siapapun yang dengan serius, dengan sungguh-sungguh dia berpuasa di bulan Ramadan, dengan menjaga daripada adab-adabnya, menjaga pandangannya, menjaga lisannya, menjaga akhlaknya, maka orang tersebut berpotensi mendapatkan derajat takwa di sisi Allah. Sesuai tadi yang disampaikan oleh Sayyidi wa Habibi guru kita Ustaz Fatullah, bahwa tujuan kita adalah yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, dan tujuan daripada hamba yaitu mendapatkan takwa, predikat takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua tidak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah kecuali dia yang paling takwa. Benar Bu? Karena ada lagunya tuh. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah. Nah, orang yang mendapatkan derajat takwa di sisi Allah karena berpuasa di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan 4 hal. Berapa Bu? Berapa? Pertama, Allah akan jamin hidupnya bahagia. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Kebahagiaan hanya Allah berikan kepada orang yang bertakwa. Kedua, Allah akan jamin hidupnya diberikan kecerdasan, pengetahuan yang luas. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. 3, Allah akan jamin rizkinya berlimpah ruah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Dan yang keempat puncaknya, bagi siapapun yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan dan dia mendapatkan derajat takwa, dari takwa itulah Allah akan berikan kita surga seluas langit dan bumi. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin.
Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Begitu luar biasa derajat takwa yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang ketika di bulan Ramadan ini mereka mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas dikatakan oleh Nabi bahwa Ramadan adalah syahri, syahrul ummati, syahru daripada adalah apa? Bulannya umat Rasulullah. Oleh karenanya kalau bulan Ramadan mengajarkan kita kepada Allah untuk lebih dekat. Kalau ini bulan ternyata kita lalai, lalu bulan yang mana? Bulan yang mana? Bulan yang mana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan hadir menjadikan kita jadi orang yang tambah takwa kepada Allah. Amin ya robbal. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada dan para jamaah yang ada di sini, kembali kita akan sesi curhat dan tanya jawab dengan para guru kita semua. Bu, 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 ada yang mau bertanya? Mana tangannya? Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisaro Ya, silakan dari Bu Maisaro. Majelis Taklim An-Nakiyah, Cakung Timur, Jakarta Timur. Baik. Izin bertanya Ustadz, apa hukumnya orang yang maksiat dan tidak beribadah dalam bulan suci Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Fatullah. Bagaimana hukumnya orang yang di bulan suci Ramadan berbuat maksiat? Artinya orang yang seperti ini tidak dipanggil orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya orang yang model kayak begini belum dianggap beriman, dia tidak beriman kepada Allah. Enggak sebutan hayya, tidak dipanggil karena ini namanya harfun nida. Harfun nida ini artinya panggilan kasih sayang terhadap orang yang beriman. Rahmat Allah, ampunan Allah, keberkahan Allah ketika dia menjalankan perintah di bulan Ramadan, apa yang Allah perintahkan, dia taat tunduk patuh kepada Allah, dia dikerjakan tuh dengan ikhlasnya. Insya Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Dan hampir lagi orang berbuat maksiat di dalam suci Ramadan. Berarti orang tersebut tidak taat tunduk kepada Allah dan hukumannya orang seperti ini adalah dosa besar. Zina di bulan Ramadan, mabok di bulan Ramadan, ngomongin orang alias ngerumpi di bulan mana orangnya? Hampir lagi ngelawan orang tua. Lebih-lebih lagi meninggalkan sholat, padahal ini perintah yang wajib di hadapan Allah, meninggalkan maksiat. Di bulan suci Ramadan malah maksiat. Bagaimana hukumannya? Hukumannya dosa besar, Bu. Kalau ada model orang yang kayak begini, nasehatin. Orang berangkat pagi mau mancing. Ada di situ tukang mancing. Ada di sini tukang mancing. Ya boleh bang, boleh mancing berangkat dah. Yang penting ingetin sholat. Yang kedua ini bulan Ramadan jauhi yang perkara maksiat yang membuat Allah marah. Nah artinya ada kesempatan buat kita justru Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini membentuk diri kita supaya menjadi orang la'allakum. Dan buah daripada puasa ini adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah. Jangan sampai dilapiaskan dengan berbuat dosa, maksiat, judi dan sebagainya. Na'udzubillah.
Nah kalau ada yang model kayak begitu berarti dia tidak mengindahkan atau tidak ikut bahagia menikmati hidangan lezat yang Allah berikan yang di bulan suci Ramadan. Berarti orang tersebut dia Islamnya tidak ada, imannya hampir lagi tidak ada. Orang tersebut matinya dalam su'ul khatimah. Takut bu. Ibu ya paham? Ya gitu aja bu, hukumannya dosa besar. Gitu guru. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Bagaimana gini Ustadz Fatullah, kalau ada orang ketika dia bulan Ramadan dalam keterpaksaannya dia nyopet. Aduh. Nggak ada lagi cara kecuali dia nyopet untuk dia buka puasa. Bagaimana hukumnya? Tetap aja dosa, caranya tidak dibenarkan dalam syariat agama kita, agama Islam. Buat ngempan anak bini guru yang model kayak begitu berarti nggak tahu tata cara bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Hukumannya tetap dosa guru, meskipun dia bela-bela nyari rezeki nyopet buat nafkahin anak bininya. Hukumannya dosa karena caranya tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukumannya tetap dosa guru. Gitu. Kalau korupsi gimana guru? Korupsi. Apalagi korupsi bu, makan harta yang model kayak begitu, bukan belum minta sama rakyat, minta ampun sama Allah, belum bertobat kepada Allah, nggak ada istighfar kepada Allah, hukumannya 5 guru. Apa aja guru? Mati dalam sul khotimah. Kalau dia belum bertobat kepada Allah, tapi kalau udah bertobat kepada Allah ngembalin uang rakyat yang dikorupsi, insya Allah dia selamat dunia akhirat. Tapi catatan, tobat dan banyakin istighfar. Yang udah kayak gini dihukum mati guru. Masya Allah, tabarakallah. Bu. Ya. Bu. Ya. Bu. Ya. Ramadan itu kata Nabi adalah Sayyidul Syuhur, menjadi perhiasan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan dan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Alhamdulillah. Maka kalau Ramadan ini menjadi bulan yang mulia, tentu jangan sampai kita jadi orang yang ketika Ramadan datang bermaksiat. Ketika Ramadan datang tidak ada ibadah, ketika Ramadan datang jauh dari Allah. Padahal kita tidak pernah tahu apakah Ramadan tahun yang akan datang. Allah masih perkenankan kita di dalamnya. Kalau tidak ada jaminan kita jadi orang yang bisa beribadah Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, maka maksimalkan Ramadan tahun ini untuk dekat, takwa, ibadah dan mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Nah, satu pertanyaan lagi untuk Ustadz Nawawi dan kebetulan ini ada pertanyaan dari media sosial. Nanti kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya kerja pulang jam 5 sore. Dan ketika buka puasa selalu di jalan. Namun saat saya berbuka puasa tapi sholat maghribnya di rumah. Dan selalu mepet waktunya sampai isya. Kadang-kadang kelewat pas sholat isya. Bagaimana itu Ustadz? Silahkan Ustadz Nawawi. Baik. Ada juga sebetulnya pertanyaan begitu sering masuk ke saya. Baik Ustadz. Nah, yang paling terpenting adalah kita bisa mengira-ngira dari tempat pekerjaan ke rumah kira-kira jarak tempuhnya biasanya berapa lama. Nah kadang-kadang sampai ada yang buka puasa di jalan. Maka itu kita harus udah wanti-wanti. Ketika macet dan lain sebagainya, segera untuk cari masjid terdekat. Kecuali kalau kita dalam keadaan misalkan tempat kerja kita sampai ke rumah tuh jauh. Bahkan bisa melebihi 90 kilo. Nah itu baru boleh masuk dalam kategori musafir, bisa dijama. Ya. Tapi kalau seandainya tidak masuk kategori musafir atau tidak masuk kategori safar karena perjalanan yang macet, kan kalau puasa pasti macet tuh guru. Nih kayak ntar nih pulang juga macet nih. Nggak kekejar bisa-bisa ceramah bukber nih. Karena saking macetnya. Bisa-bisa kita buka di jalan, buka puasa di jalan. Nah maka harus udah dikira-kira. Dari tempat pekerjaan nyampe ke rumah tuh ada masjid di mana yang bisa kita singgah. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Gitu. Sehingga maghribnya tepat pada waktunya. Setelah maghrib kan udah longsong tuh. Kalau isya bisa masih banyak rukhsah.
panjang waktunya. Nah oleh karena dari itu Bapak Ibu bagi teman-teman nih khususnya Gen Z yang punya punya pekerjaan biasanya pulang jam 5 sore jadi karyawan di pabrik ya. Lalu kemudian pulang ke rumah pasti akan menempuh perjalanan yang jauh, bahkan menempuh perjalanan yang cukup macet. Sehingga kita harus bisa mengira-ngira. Kira-kira kalau dari tempat pekerjaan jam 5 sore, ini kira-kira maghrib pas nyampe di mana ya? Kerja di Garden City nih, pulangnya ke Rorotan. Nah kira-kira tuh Rorotan jauh apa dekat? Iya, misalkan macet nih. Iya. Yang kira-kira yang dari situ Macet kan ngap ya. Iya. Nah kita harus sudah bisa ngira-ngira nih maghrib posisi kita di mana, kan udah terbiasa meureun ya. Udah terbiasa tuh. Setiap hari tuh kerja. Kan pasti kita tahu maghrib posisi kita ada di mana. Nah maka upayakan ada masjid kita singgah, kita sholat. Maka as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Jangan sampai kita mengulur-ulur, melambat-lambat karena alasan pekerjaan. Kita kalau buat pekerjaan alasan. Tapi kalau buat perintah Allah, ngegampangin. Nah kira-kira begini pertanyaannya. Kita jadi karyawan, diperintah sama bos. Begitu diperintah sama bos, kita jalanin. Kira-kira bos seneng gak? Seneng gak? Oh, ini bocah kalau disuruh gercep banget nih, besok gua angkat jadi karyawan tetap. Alhamdulillah. Begitupun ketika Allah perintahin kita sholat, kemudian kita laksanain. Kita jalanin, kita segerakan perintahnya. Seneng gak tuh Allah? Senang. Nah maka itu adalah contoh. Ketika kita pulang pekerjaan, kalau kita macet di jalan untuk menjaga-jaga sholat tepat waktu, maka dikira-kira masjid mana terdekat yang bisa kita singgahi untuk kemudian kita bisa sholat tepat pada waktunya. Begitu Ustadz Abai. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Nawawi. Timbul pertanyaan baru Ustadz Nawawi. Kalau misalkan orang nggak punya pekerjaan, jadi puasanya tidur mulu. Sampai dia punya dalil bahwa tidurnya orang berpuasa itu berpahala. Bagaimana pandangan guru? Ya memang tidur itu di dalam berpuasa, orang yang berpuasa tidur itu jadi ibadah. Cuman kalau sampai sehari-harian tidur baik, kira-kira jadi ibadah apa kagak tuh? Ada guru kejadian. Iya silakan. Sengaja dia dari mulai abis buka puasa, sampai entar sahur, kagak tidur. Begitu beres sahur, dia tidur. Bangun-bangun pas udah mau maghrib. Itu tidur apa pingsan? Ada yang begitu. Nah kira-kira itu dapat jadi pahala nggak tidurnya? Nah, jadi kalau tidur yang jadi pahala itu ketika kewajiban-kewajiban kita nggak kita tinggalin. Seperti sholat 5, subuhnya kita jalanin, zuhurnya kita jalanin, asarnya kita jalanin. Jangan sampai mentang-mentang karena tidurnya orang berpuasa itu ibadah. 2 hari habis imsak sampai mau maghrib baru bangun. Tidur aja seharian. Nah itu yang salah kaprah. Begitu Ustaz Abai. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Satu lagi guru. Bagaimana kalau tidurnya itu menghindari dari ngomongin orang? Tidurnya menghindari dari ngomongin orang. Boleh. Tidur menghindari dari omongan orang boleh. Asalkan satu, tetap kewajiban sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Itu akan bernilai lebih. Yang tadinya bernilai pahala akan lebih bernilai pahala. Karena kita menghindari daripada kemaksiatan, menghindari daripada perbuatan dosa. Insya Allah akan mendapatkan lebih pahalanya. Allahu Akbar, alhamdulillah. Begitu banyak sekali ilmu, kajian yang kita bisa dapat pada kesempatan sore ini, luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadikan hal yang bisa memantapkan kita agar sisa Ramadan ini betul-betul kita bisa jaga, kita bisa pertahankan agar kita menjadi orang-orang yang tentunya mendapatkan termasuk golongan yang muttaqin, golongan takwa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Insya yang terpenting usahakan dalam menjalani puasa ini harus karena Allah. Puasanya nggak boleh marah-marah.
Sholatnya jangan ditinggal dan jangan ngomongin karena salah satu di antara tanda yang paling banyak mereka puasanya hilang pahalanya, puasanya tidak diterima oleh Allah, puasanya tidak mendatangkan daripada ampunan Allah. Saat ketika mereka puasa hidupnya banyak sibuk ngurusin orang lah. Maka mudah-mudahan hayo Ramadan hadir membuat diri kita harus lebih baik dari sebelumnya. Harus menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan menjadikan satu jalan agar kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Tetap jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa dimanapun berada, kita masuk pada segmen belajar Al-Quran bersama guru kita. Maka silahkan kepada para pemirsa yang ada di rumah untuk menyiapkan Al-Qurannya, karena kita akan menambah ilmu di bulan Ramadan. Karena apa? Kita akan masuk pada segmen Ngaji Yuk bersama Ustadz Munawir. Silahkan guru. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajat tiga dibanding kau melahirkan banyak Tinggal beres-beres dong. Allah ya Karim. Sampai ketawanya begitu banget Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir anaknya soleh. Mudah-mudahan bisa beli sah. Mudah-mudahan punya kontrakan room. Mudah-mudahan insya Allah bisa pergi Mekah. Pulang-pulang bisa beli lurah dibeli ya. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya jadi ustaz. Matinya husnul khotim. Alhamdulillah. Ini baru kali ini nyambung baik, tapi yang di depan kagak nyambung. Nggak nyaut-nyaut ya? Yang nggak nyaut-nyaut. Kenapa? Panitia salah nyusun yang di depan. Ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Orang salah nyusun, alhamdulillah. Ya Allah. Salawat serta salam kita sampaikan ke hariban junjungan kita manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa Cahaya Hati yang ada di rumah dan juga yang ada di masjid ya kira-kira begitu dah. Iya, Masjid Jakarta Garden ya. Ya, Inggrisan dikit Garden ya. Garden City, understand? Nah, saya juga tidak sendirian. Saya ditemani oleh guru kita yang sangat kuanteng ya. Ya Allah, Profesor Dr. Kiai Haji Abe Gibran bukan wakil presiden. Ya Allah. Siap, guru kita. Allah. Alhamdulillah. Kumaha damang? Damang guru. Ngerti bahasa Sunda ngartos ya Allah. Abdi teu ngartos. Piye kabar ya? Mbuh. Allah ya Karim. Kalau Jawa mah udah pokoknya orang apa orang kepenak ya Bu ya. Sing orang apa orang kepen. Ya, iya ya Allah. Alhamdulillah. Nah, di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini, apalagi bulan Allah turunkan Al-Qur'an.
Bu. Udah baca Al-Quran belum bulan Ramadan? Ini mohon maaf, tetangga saya baru puasa 2 hari udah khatam, Bu. Masya Allah. Udah sampai juz 28. Bener ya Ustaz? Hah? Bener? Ya benar. Masya Allah. Karena mulainya dari juz 30. Iya. Alhamdulillah. Makanya yuk kita bareng-bareng surah. Jangan ketawa dulu. Ya Allah. Surah Al-Alaq ayat 3. Ayat 3. Paham nggak, Bu? I am speak English, understand? Yes. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Belakangnya jangan fals dong, Bu. Jangan fals ya. Kalau fals kagak enak. Orang hidup nggak pakai seni juga nggak enak. Sendal lah. Kenceng salah lagi. Ntar besok kalau nonton begitu tuh, ya Allah. Ngomong dewek, ya Allah. Sampai di mana tadi, Bu? Sendal. Allah, lebaran masih jauh. Seni. Yuk kita masuk. Itu nadanya seperti mama. 1, 2, 3. Ini mentang-mentang lagi puasa apa begini, ya Allah, lemes bener. Ya Allah. Enggak, masalahnya saya tahu kalau kenceng takut salah. Ya Allah. Yuk masuk. Tadi bismillahnya ya, sudah ya. Iqra wa rabbukal akram. 1, 2, 3. Iqra wa rabbukal akram. Kalau bareng mah cakep. Kalau bareng, Mbak. Nggak tahu kalau dewek-dewek. Ya. Alladzi 'allama bil qalam. 1, 2, 3. Alladzi 'allama bil qalam. Oke. Shadaqallahul azim. Udah dikasih contoh. Kita Islam dari lahir. Kadang-kadang tetangga saya ada yang belum bisa baca Quran. Ada yang begitu di sini? Wah, ada. Berarti gurunya dari sini nih. Ya Allah, coba deh, yang mana? hitam nih. Yang pakai jam unyu ya pakai pink. Ya, silahkan Ibu. Maaf. Nah, namanya siapa, Bu? Marhama Ustadz. Marhama asli dari mana, Bu? Dari Tambun. Tambun? Tambun sini Ustadz, deket. Tambun mana? Tambun Selatan. Nah, kita kan suka nyabak ke sono. Iya kan? Iya Ya, Ustadz. kita kan namanya orang Bader, ya nggak? zaman dulu. Zaman dulu. Lah iya, ya kita orang Bader kemana baya. Iya. Begitu sampai nebak ke sono, lah ketemu Marpuah. Marhama Ustadz. Iya, kira-kira begitu. Ya namanya baru ketemu, ya kan? Oke, Bu Marhamah silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Nadanya sama nggak, Bu? Salah. Ya Allah. Mama. Bismillah. Coba siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iqra wa rabbukal akram. Allah. Allazi
Sadaqallahul azim. Enggak, dia kan kemarin ikut ngaji, jadi takut salah kol-kolahnya. Jadi iqra begitu bacanya di kalau dipantul-pantulin. Emang harus begitu. Jadi ingat, takutnya apa? Sampai ke bawah ke rumah, ya kan kemarin assalamualaikum, gitu repot, ya kan? Ya Allah, nah ini Bu Marham kayaknya memperhatiin banget dari kemarin ya. Dari kemarin kan ayat pertama, kedua, nah sekarang kan ketiga dan keempat. Coba yang ke Cinere membeli kasut. Ke Cinere membeli kasut. Coba nenek-nenek yang belum kisut. Nah, nih coba. Siapa? Nah, siapa? Kenapa? Oh, nggak mau. Ini yang sebelah sini. Oke. Bisa. Siap. Dari mana, Mak? Aslinya dari mana, Mak? Sama Tambun. Ayah barudak awewe. Ditanyain cuma nyengir gitu doang. Ya Allah. Namanya siapa, Bu? Kamu namanya siapa? Asia. Hah? Asia. Takziah. Hah? Takziah. Ibu Asia. Ya orang. Saya ulangi lagi. Iya. Kamu namanya siapa? Asia. Ntar dulu. Coba Ibu. Namanya siapa, Bu? Asia. Nah, saya namanya Asia gitu ya. Ibu namanya siapa? Saya nama Asia. Ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong. Ya Allah. Silakan Ma Asia. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Nih kalau punya nenek begini, kalau belum mati jangan digubur ya. Hah? Ya iya, maksudnya suaranya ya Allah. Jadi ustazah di kampungnya, Mak. Hah? Kalau ngajarin cucu gimana, Mak? Itu kalau begitu kan suaranya udah bagus. Terus kemudian makhrajul hurufnya juga udah bagus. Kalau ngajarin cucunya gimana, Mak? Kalau ngajarin cucu. Hah? Sama. Ya begini, cucu sini ngaji cucu gitu ya. Coba ikutin nenek begitu ya. Mim patama, ta patata, lam do malu. Ya Allah. Makasih banget Bu Aisyah ya. Asih. Oh. Firaun. Istrinya kan Asia. Ya, Asih. Masya Allah istri solehah ya Allah. Setiap manusia punya rasa yang mesti dijaga kesuciannya. Nenek-nenek bisanya. Nenek-nenek bisa ya Allah. Alhamdulillah. Tapi luar biasa Bu Asia ya, baca Qur'annya boleh katakan walaupun sudah muda ya. Ya bener kan, masa salah Bu. Ya kan bacanya makhrajnya sifat hurufnya masih bagus ya. Ya. Coba yang sangga uang coba. Saya paling nggak suka kalau ngaji pakai sangga uang. Nah belakangnya, nah ya. Ayo coba Ibu siapa namanya? Pak Inem. Pak Inem. Ayo silakan Bu. Suryani Ustaz. Ani. Ya kan Ani. Cinta yang pertama. Oke. Ayo Bu Suryani, silakan. 1, 2, 3, 4.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Iqra wa rabbukal akram. Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Sadaqallahul azim. Kok hampir mirip, Mak? Satu perguruan atau gimana, Mak? Iya, apa namanya, suaranya agak sedikit mirip. Ada hubungan saudara, Mak? Oh, satu suku. Suku mana? Jawa? Oh, Betawi. Lah coba suku Betawi. Kalau Bu Mariani, ente jual aneh borong. Kan ya enggak? Orang Betawi. Hah? Lah iya Suryani kan? Ya Allah, alhamdulillah. Nah, maksud saya begini, Pak pemirsa yang ada di rumah nih, ketika membaca Al-Quran, karena buahnya, apalagi ini di bulan Ramadan, membaca Al-Quran setiap huruf mendapatkan pahala 10 pahala, betul? Ketika kita menjalankan di bulan suci Ramadan, itu pahalanya ditambah. Kenapa? Karena ini bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan umatnya Rasulul. Makanya kalau sedekah apa saja bakal diterima. Bu, ibu cuman duduk aja, nggak ikut baca, dapat paha. Walaupun cuman ngikutin bibirnya saja, Bu. Ya, temennya baca Iqra wa bibirnya ngomong apa? Ya, yang penting gerak kita usaha. Karena apa? Rasul mengajarkan al-mutaharrik, kita harus bekerja. Lah kalau nggak kerja dewe kan mau makan apa? Ya nggak? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Ya Allah, ditanyain kagak ada yang jawab. Ya Allah, baca sekali lagi bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Mama. Langsung bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Iqra wa rabbukal akram. 1, 2, 3. Alladzi 'allama bil qalam. Jangan dirubah-rubah ya Bu, sampai kiamat kurang sedetik jangan dirubah-rubah. Bacanya begitu ya. Bacanya begitu. Insya Allah kalau bacanya begitu. Kalau toh memang nggak diterima, ntar saya ditanyain. Siapa ngajarin? Ngacir ya nggak? Ya Allah, ngacir. Nah itu saja yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Nih kalau doa di sini kan ada angka 18, ada Bu, tangannya Bu. Ada angka 18 nggak tangannya, Bu? Yang sebelah kiri ada 81 nggak? Jumlahnya berapa, Bu? 90. Itu nama apa, Bu? Makanya kalau doa sekian yang tinggi, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Mudawir Ngacir yang telah membagi ilmunya buat kita semua. Mudah-mudahan Ramadan ini lebih sempurna dengan kita selalu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru kita yang telah hadir dan membagi ilmunya kepada kita semua. Ustadz Fatullah dan Ustadz Nawil Aksi yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat bagi beliau dan buat kita semua. Dan terima kasih kepada seluruh para pemirsa dimanapun berada dan para hadirin yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ketemu lagi di Cahayat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun,
maka ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Rabb. Ampunkan segala dosa para pemimpin kami, dosa orang tua kami, dosa saudara dan teman kami, sahabat kami ya Rabb. Ya Allahu ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, maka perkenankanlah dan kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Rabbi salli alaihi wasallim.